Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan. Dan yang pertama ada kepemimpinan dalam birokrasi publik di Indonesia. Kepemimpinan dalam birokrasi publik adalah kemampuan seseorang pemimpin di pemerintahan untuk mengarahkan pegawai dan sistem agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Di Indonesia, kepemimpinan birokrasi masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunya adalah budaya birokrasi yang kaku dan hierarkis, sehingga proses pengambilan keputusan sering lambat. Selain itu, masih ada campur tangan politik, masalah korupsi, dan kualitas sumber daya manusia, aparatur yang belum merata. Dalam kenyataannya, reformasi birokrasi sudah dilakukan tetapi belum berjalan maksimal. Karena itu, Indonesia membutuhkan pemimpin birokrasi yang jujur, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Yang kedua, gaya kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi publik. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya di mana semua keputusan ditentukan oleh pemimpin. Pegawai hanya menjalankan perintah. Gaya ini cocok digunakan dalam kondisi darurat karena keputusan bisa diambil dengan cepat. Namun jika digunakan terus-menerus, pegawai bisa merasa tertekan, kurang kreatif, dan tidak berani menyampaikan pendapat. Yang kedua ada kepemimpinan demokratis. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan dan terbuka terhadap saran. Gaya ini membuat pegawai merasa dihargai, lebih termotivasi, dan mau bekerja sama. Namun, kelemahannya adalah proses pengambilan keputusan bisa lebih lama karena harus melalui diskusi. Dan yang ketiga ada kepemimpinan partisipatif. Kepemimpinan partisipatif hampir mirip dengan demokratis, tetapi pegawai dilibatkan lebih aktif, bahkan sejak tahap perencanaan. Gaya ini dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap organisasi. Namun gaya ini membutuhkan pegawai yang kompeten dan budaya kerja yang sudah baik. Dan yang ketiga, pendapat tentang kepemimpinan wanita. Kalau saya pribadi mendukung kepemimpinan wanita, karena menurut saya pemimpin yang baik tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kemampuan dan integritasnya. Pemimpin wanita umumnya memiliki empati yang tinggi, komunikasi yang baik, serta lebih teliti dalam pengambilan keputusan. Hal ini sangat penting dalam pemimpinan publik. Namun pemimpin wanita masih sering menghadapi tantangan seperti stereotip gender dan budaya patriarki. Tantangan ini bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena faktor sosial dan budaya. Dan yang keempat, kebijakan jika menjadi pemimpin negara. Jika saya menjadi pemimpin negara, ada beberapa kebijakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, untuk mengatasi korupsi, saya akan memperkuat penegakan hukum, memperluas digitalisasi layanan publik, dan menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Yang kedua, di bidang pendidikan, saya akan fokus pada pemerataan kualitas pendidikan, meningkatkan kesejahteraan guru, serta memastikan semua masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang layak. Dan yang ketiga, untuk mengurangi ketimpangan sosial, saya akan mendorong pemerataan pembangunan, memperkuat UMKM, dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.